Perkenalkan, nama saya Desrika Ahmad Nuriski dengan NIM 124230046. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar dari IP address subnetting dan di akhir nanti saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus yang sudah saya buat dengan ilustrasinya di Cisco Packet Tracer. Baik, langsung saya share screen saja. Ini saya, Dasar Ika Ahmad Rizky dengan NIM 124230046. Pengertian. IP address sendiri adalah serangkaian angka yang unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. IP address berfungsi sebagai pengidentifikasi untuk mengatur dan mengelola komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Kemudian fungsi utamanya ada empat. Yang pertama ada identifikasi perangkat. Kemudian yang kedua ada pengalamatan dan routing, yang ketiga komunikasi jaringan, dan yang terakhir yaitu segmentasi jaringan. Kemudian jenis dari IP address sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada IP versi 4 atau Internet Protocol versi 4. Itu adalah format IP address yang eh, paling umum, terdiri dari 32 bit dan ditulis dalam 4 kelompok angka desimal atau sering dikenal dengan nama oktet. Misalnya sebagai contoh yang sering kita temui itu 192.168.1.1 seperti itu. Kemudian jenis yang kedua yaitu ada IPv6, IPv6 ya atau Internet Protocol versi 6. IP ini adalah format yang lebih baru dan dirancang untuk menggantikan IPv4. Terdiri dari 128 bit. Ini jauh lebih banyak dibanding IP versi 4 tadi yang hanya 32 bit. IP versi 6 ini menawarkan jumlah alamat yang jauh lebih besar, sekitar 340 undecillion alamat, untuk mengatasi kekurangan alamat yang terjadi pada IP versi 4. Kemudian ada struktur. Terdapat dua struktur bagian pada IP address. Yang pertama ada bagian network. Bagian network adalah bagian yang mengidentifikasi jaringan tempat perangkat terhubung. Semua perangkat dalam jaringan yang sama memiliki bagian network yang sama. Biasanya ditentukan oleh subnet mask yang menunjukkan berapa banyak bit yang digunakan untuk bagian network. Kemudian yang kedua ada bagian host, yaitu bagian ini mengidentifikasi perangkat spesifik dalam jaringan. Setiap perangkat di jaringan yang sama memiliki bagian host yang berbeda. Jumlah bit yang tersisa setelah bagian network digunakan untuk bagian host menentukan jumlah perangkat yang dapat dihubungkan ke jaringan tersebut. Lalu, yang selanjutnya, ini adalah klasifikasi dari IP address sendiri. Dibedakan menjadi 5 kelas. Ada kelas A, B, C, D, E, dan range IP address-nya dapat dilihat di tabel ini dengan jumlah host yang berbeda-beda dan jumlah network yang berbeda. Ini kenapa kelas D dan E tidak ada? Karena kelas D dan E itu tidak digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian yang selanjutnya ada subnetting. Eh, wah, Subnetting sendiri adalah proses membagi jaringan IP yang lebih besar menjadi subnet yang lebih kecil. Ini dilakukan dengan menggunakan subnet mask untuk menentukan bagian mana dari alamat IP yang mewakili jaringan dan bagian mana yang mewakili host. Oke, jadi untuk membedakan antara yang mewakili jaringan dan yang mewakili host. Dengan subnetting, kita dapat mengatur dan mengelola alamat IP dengan lebih efisien. Tujuan dan manfaatnya yaitu yang pertama ada pengelolaan alamat IP, yang kedua adalah untuk keamanan, yang ketiga kinerja jaringan, yang keempat skalabilitas, dan yang terakhir ada manajemen yang lebih mudah.
Kemudian teknik melakukan subnetting ada dua. Yang pertama ada variabel VLSM atau variable length subnet mask. Ini VLSM ini adalah memungkinkan pengguna subnet mask yang berbeda dalam satu jaringan. Ini berarti Anda bisa membuat subnet dengan ukuran yang bervariasi sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, jika dalam sebuah organisasi satu cabang terdapat 30 perangkat, dapat menggunakan subnet mask 255.255.255.224, yaitu itu adalah mask dari /27. Sementara cabang lain dengan 100 perangkat dapat menggunakan subnet mask 255.255.255.0, yaitu adalah mask /24. Jadi, jika menggunakan VLSM itu kita bisa membedakan penggunaan subnet masknya sesuai dengan jumlah perangkat yang ada dalam ruangan atau suatu tempat. Kemudian yang kedua ada FLSM, yaitu Fixed Length Subnet Mask. FLSM sendiri menggunakan subnet mask yang sama untuk semua subnet dalam jaringan. Semua subnet memiliki ukuran tetap. Contohnya, jika semua subnet dalam jaringan diatur dengan mask/24 yang memiliki subnet mask 255.255.255.0, setiap subnet akan memiliki 256 alamat, terlepas dari berapa banyak host yang sebenarnya ada di dalamnya. Jadi, kalau FLSM itu, dia tidak peduli berapa banyak host yang ada di dalamnya, karena semuanya diatur dalam jumlah jaringan yang sama. Jadi, tidak bisa dibeda-bedakan. Kemudian, subnet mask. Subnet mask sendiri adalah angka yang digunakan untuk membagi alamat IP menjadi dua bagian, yaitu bagian jaringan dan bagian host. Ini membantu perangkat dalam menentukan apakah alamat IP yang dituju berada dalam jaringan yang sama atau tidak. Contohnya, subnet mask dengan /24 menunjukkan bahwa 24 bit pertama dari alamat IP digunakan untuk bagian jaringan, sedangkan 8 bit terakhir digunakan untuk bagian host. Ini artinya berarti dapat ada hingga 256 alamat IP dalam subnet ini dengan 254 alamat yang dapat digunakan untuk host. Karena yang dua alamat itu dicadangkan untuk jaringan dan broadcast. Oke, ini langsung ke studi kasusnya. Jadi saya membuat studi kasus seperti ini. Jika saya adalah seorang administrator jaringan, kemudian ditugaskan untuk merancang jaringan untuk dua laboratorium komputer di sebuah sekolah. Jadi ada dua laboratorium, yaitu laboratorium A dan laboratorium B. Di laboratorium A, yaitu memiliki 30 perangkat, sedangkan di laboratorium B, kita hanya memiliki 8 perangkat. Dan kita akan menggunakan metode VLSM untuk mengoptimalkan penggunaan IP-nya. IP globalnya di sini sudah ada, yaitu 192.168.1.0 dengan /24. Baik, kita langsung ilustrasikan dengan Cisco Packet Tracer. Tadi sudah saya buka. Langsung saja. eh, Kita tuliskan dulu IP globalnya 192.168.1.0. Ini IP global. Ini adalah ruang A, kemudian ada. Sebentar, saya akan minum. Ini ada lab B.
Di Telkom A sendiri dia terdapat 30 device. Di Telkom B terdapat 8 device. Oke. Karena tadi di study case-nya kita harus menggunakan VLSM sebagai pembagi IP-nya, maka kita dapat membeda-bedakan penggunaan slash pada setiap labnya. Yang pertama kita akan memasukkan switch untuk menghubungkan device-nya. Oke, di sini saya akan mengilustrasikan hanya dengan beberapa PC saja karena kalau sampai 30 kebanyakan ya. Oke, tiga saja setiap ruangan. Oke. Jika kita hitungnya dari ruangan yang memiliki device lebih banyak yang ini, 30 device. Oke. Karena dia 30 device, maka kita akan menggunakan slash 27 karena di slash 27 itu terdapat 32 alamat yang tersedia dan kita butuh 30 perangkat. Jadi kita bisa menggunakan 30 itu untuk perangkat dan duanya untuk IP jaringannya. Jadi bisa kita buat seperti ini. Untuk network address, kemudian broadcast addressnya karena terdapat 32 dan ini dimulai jadi dari 0 berarti ini IP-nya 192.168.1.31. Nah, ini kita agak bawahin dulu. Nah, maka dari itu kita dapat mengetahui range IP yang bisa digunakan oleh hostnya, oleh device-nya. Itu 192.168.1.1 1 sampai 192.168.1.30. Oke, kita coba hubungkan. Dari PC ke switch kita dapat menggunakan kabel ini. Yang ini tuh kabel straight. Karena dia merupakan dua alat yang berbeda. Jadi bisa kita gunakan menggunakan kabel straight. Jikalau ingin menghubungkan dua perangkat yang sama, kita harus menggunakan kabel cross. Kabel cross yang ini, yang apa, garis-garis putus-putus, garis putus-putus. Oke. Kemudian kita berikan IP setiap ininya. Kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration, kita masukkan IP-nya di antara range yang sudah kita ketahui tadi. 192.168.1.1. Kemudian ini subnet mask autonya kita rubah karena kita tadi memakai slash 27, dia itu subnet masknya 255.255.255.224. Oke, kalau sudah kita close saja. Yang ini juga kita kasih dengan cara yang sama tentunya. 192.168. Nah, karena tadi sudah titik satu sudah dipakai, maka kita akan menggunakan selanjutnya yaitu titik titik dua.
Subnet masa kita pakai yang sama juga. 224 maaf. Oke, kita close. Kemudian satu lagi. Oke, sudah. Kita coba ah, maaf, pingkan antara dan berhasil. Kita pingkan antara PC berhasil. Oke, di lab komputer ini sudah bisa. Oh, maaf, salah. Salah, 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 salah. Yang ini, ya. Ash. Labcom A sudah selesai, kemudian, wah, pencet maaf. Oke, pada Labcom B kita, karena di sini tadi host address, maaf, broadcast address dari lab komputer A itu berakhiran 31, maka network address pada Labcom B itu angka selanjutnya. Jadi kita dapat pakai 192.168.1.32. Ini itu network address. Oke, kemudian broadcast address-nya. Nah, karena di sini terdapat 8 device. eh, Pada /29 itu hanya memiliki 8 alamat. Jadi tidak bisa karena kita membutuhkan 8 device plus 2 untuk jaringannya yaitu network address dan broadcast address. Maka kita akan memakai /28 yang berisi 16 alamat. Jadi kita akan memakai 8 untuk device, kemudian 2 untuk network access dan broadcast address, kemudian 6 sisanya tidak terpakai, tidak apa-apa. Karena terdapat 16 alamat, jadi ini memiliki IP 1.1.1 tambah 16 48 kurang 1 47. Oke, jika sudah kita bisa mengetahui host address yang bisa kita gunakan untuk device-nya, yaitu dengan rentang 192.168.1.33 sampai 168.1.46. Oke, kita rapikan dulu biar lebih rapi. Ini kita geser agak bawah dulu. Oke, agar bisa terus. Oke, sip. Caranya sama, kita masukkan IP ke PC-nya. Gimana caranya? Gini caranya. Ke desktop IP config, kemudian kita masukkan dengan rentang IP di lab komputer 2 tadi. Berapa? Ya, nah, dimulai dari titik 33. Nah, karena tadi memakai /28, maka subnet masa itu 255.255.240. Oke, jika sudah langsung dikeluarkan saja. Kemudian kita lakukan, oh ini belum kita hubungkan, maaf Pak. Kita hubungkan terlebih dahulu ke switch-nya agar mereka bisa tersambung. Yang ini juga, dan satu lagi. Oke, kita lanjut ke PC selanjutnya dengan cara yang sama tentunya. Dan jangan berubah, subnet masknya dirubah. Kemudian yang terakhir,
Kita coba pikat antar PC apakah berhasil. Ya, di sini berhasil ya. Oke. PC ini dengan PC ini apakah berhasil? Ya, berhasil dengan PC ini dengan PC ini. Oke, berhasil. Kita beri warna kuning saja. Oke. Lalu kita beri warna kuning saja. Silakan. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan eh, bisa menghubungkan dua bisa menghubungkan device dari masing-masing lab ini. Jadi seperti itu caranya kira-kira jika menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Ya, kayaknya itu. Oke, mungkin cukup. Tidak lagi. Oke, karena sudah bisa menyelesaikan tadi kasusnya, maka akan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.